Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 basis data akan melakukan praktek dengan materi user management mata kuliah basis data. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Irfan Al-Habib. Nama saya Andra Alayubi, NRP 42. Nama saya Bayu Diluksana, NRP 46. Nama saya Nandana Rajendra, NRP 34. Nama saya Aldinara Rizalianto, NRP 57. Saya Andrukala Arifin, NRP 48. User management pada PostgreSQL sendiri adalah proses membuat, memodifikasi, dan menghapus pengguna dalam sistem database PostgreSQL. Pengguna super, pemilik basis data, dan pengguna biasa memiliki tingkat akses yang berbeda ke basis data berdasarkan peran dan hak istimewa yang ditetapkan. Pertama-tama di sini kami akan melakukan praktek sebagai server. Pertama yang harus dilakukan sebagai server yaitu mengecek apakah PostgreSQL kita itu sudah aktif. Untuk mengecek status PostgreSQL kita, bisa menggunakan perintah systemctl status PostgreSQL. Di situ terlihat bahwa PostgreSQL sudah aktif. Kemudian, untuk menghubungkan klien dengan server, itu membutuhkan IP dari server. Dengan menggunakan perintah IPA akan terlihat bahwa IP saya sebagai server yaitu 192.168.43.54. Perlu diingat juga bahwa klien dengan server harus berada pada satu WiFi atau jaringan yang sama. Kemudian, sebagai server saya akan masuk ke akun Postgres dengan cara sudo -i-u postgres.sql. Lalu untuk task yang pertama yaitu create new PostgreSQL user. Untuk membuat user baru, kita bisa menggunakan perintah create user. Di sini saya membuat user Angga dan saya beri password 123. Di situ terlihat bahwa user Angga telah berhasil dibuat. Dengan /du kita bisa melihat daftar user yang ada pada PostgreSQL kita. Kemudian kita mengerjakan task yang kedua yaitu grant privilege. Untuk melakukan grant privilege, dikarenakan grant privilege ini memberikan hak akses kepada user terhadap tabel pada suatu database, maka kita buat database terlebih dahulu. Dengan create database, saya akan membuat database dengan nama Gino. Di situ sudah berhasil terbuat dan kita masuk ke database Gino. Cara untuk masuk ke database Gino itu dengan \c spasi nama databasenya yaitu Gino. Selanjutnya, setelah masuk ke database Gino, saya akan membuat tabel. Saya akan membuat satu tabel dengan nama coba dan saya isi kolom dengan ID dan juga kolom nama. Untuk membuat tabel, kita bisa menggunakan perintah create table. Tabel telah berhasil dibuat. Setelah itu baru kita bisa melakukan grant privilege kepada user. Di sini saya akan melakukan grant untuk akses select, insert, update, dan delete kepada tabel coba, dan privilege itu saya berikan kepada user Angga. Untuk mengecek bisa dengan /dp. Di situ terlihat bahwa pada tabel coba Angga memiliki akses ARWD. Lanjut ke task nomor 3 yaitu change user password. Untuk melakukan perubahan pada password suatu user bisa menggunakan alter user. Kita sebutkan nama usernya, kemudian kita set passwordnya dengan password yang baru. Di sini saya set passwordnya dengan 321. Maka password dari user akan berhasil diubah menjadi 321. Selanjutnya, pada poin nomor 4, kita bisa menggunakan /du untuk melihat list user bersama role mereka pada database.
Dan juga kita menggunakan \dp untuk melihat user bersama hak-hak mereka pada suatu tabel. Seperti yang bisa kita lihat bahwa user Angga tidak memiliki role khusus dalam database, namun dia memiliki hak-hak seperti insert, update, delete, dan select pada tabel. Di sini saya akan menjelaskan enable login dan limit akses pada user. Untuk enable login ini yaitu untuk meningkatkan keamanan pada sistem atau server. Jadi untuk mengaktifkannya, pertama kita masuk pada file dengan sintaks cd /etc /PostgreSQL versi PSQL nya yaitu 14 /main lalu enter. Jika sudah, kita masuk ke sudo nano postgresql.conf. Nah, di sini tuh kita akan mengubah konfigurasi. Nah, mengubah atau menambahkan konfigurasi. Nah, kita ketika masuk itu kita kan banyak melihat tulisannya. Nah, carilah tulisan reporting dan login dan ketik sintak atau tambahkan sintak di bawahnya, yaitu pertama log destination sama dengan csfv log, enter. Lalu login collector sama dengan on, terus log directory sama dengan pg log, terus log file name sama dengan PostgreSQL strip %y strip %m strip %d lalu %h %m %s titik log. Selanjutnya yaitu log rotation x sama dengan 1D, terus log rotation size sama dengan 10 MB. Seterusnya log min mi6 sama dengan log. Terus yang terakhir log statement sama dengan al. Nah, di sini kita sudah selesai menambahkannya. Dan untuk meng-save-nya yaitu Ctrl X, tekan Y, lalu enter. Ketika selesai meng-save-nya, kita masuk ke folder Explorer-nya Ubuntu-nya. Nah, ketika sudah masuk, kita klik komputer, lalu var lib PostgreSQL 14. Lalu masuk ke main. Di sini kita menambahkan passwordnya, masukkan, lalu pglog, buka file paling bawah, lalu ketik password lagi, masukkan password lagi.
dan tekan OK. Klik OK. Setelah selesai kita akan masuk ya. Nah, di sini tuh terlihat bahwa terlihat user siapa saja dan apa yang telah dilakukannya di dalam server tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk limit akses. Limit akses ini fungsinya itu membatasi IP ya, agar tidak bisa mengakses ke dalam server kita. Caranya yang pertama itu kita masuk sudo nano pg hba.conf. Ketika masuk kita ke bawah, di sini kita mengetik host al lagi, lalu untuk IP-nya /24 terus MD5. Ketika selesai kita save dengan Ctrl X. Ini sudah selesai. Dan itulah praktek kita sebagai server dengan mengerjakan beberapa task yang ada. Kemudian akan dilanjutkan dengan praktek kita sebagai klien. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah dan query pada client side. Sebelum melakukan query pada server, klien harus terkoneksi dengan PostgreSQL server terlebih dahulu. Perintah untuk mengoneksikan ke server ialah dengan mengetikkan PSQL spasi -h, yaitu untuk hostnya, yaitu diikuti dengan IP server. Kemudian -u kapital diikuti dengan nama user database. Kemudian diikuti dengan nama database yang akan dituju. Setelah berhasil login, pengguna bisa melakukan perintah query seperti melihat semua tabel yang ada di database. Untuk melihat list tabel, pengguna mengetikkan perintah \dt, maka semua tabel yang ada di database Chinook akan tampil. Pada PostgreSQL server, pengguna dapat melakukan impor suatu dataset seperti dataset Chinook. Namun sebelumnya, pengguna harus keluar dari server dan mengunduhnya terlebih dahulu. Setelah itu, login kembali ke server dan impor file chinook_postgresql.sql menggunakan perintah \i. Setelah itu, maka server akan otomatis mengeksekusi semua perintah yang ada di dalam file SQL. Nomor 4 adalah command select from dari database Chinook. Pertama kita ketikkan komennya, yaitu select album.title, artist .name. Ini artinya kita mengambil dari tabel album kolom title dan tabel artis dan dari kolom namanya. Kemudian from artist, maksudnya dari tabel artis, dijoin dengan tabel album pada tabel artis.artist_id. Ini artinya pada tabel artis, kolomnya artis ID, lalu sama dengan album.artist_id. Nah, ini dari atau ke tabel album yang berdasarkan kolom artis ID-nya. Nah, dan seperti ini hasil tabelnya. Selanjutnya yaitu nomor 5, command create. Ini create-nya create table. Jadi kita akan create table pada database. Di sini kami menambahkan tabel dengan nama branch yang isinya yaitu
pada kolom pertama atau kolomnya ID branch dengan tipe data integer sebagai primary key-nya. Lalu ada kolom name branch atau nama branch-nya dengan tipe data varchar. Nah, dapat dilihat sukses, ada tulisan di situ muncul pesan create table. Lalu dilihat dengan /dt dan sudah muncul tabel branch. Selanjutnya, pada poin nomor 6, kita diperintahkan untuk menginputkan data pada tabel yang sudah tersedia. Kita dapat menggunakan perintah insert into diikuti dengan nama tabel yang ingin dituju, kemudian daftar kolom-kolom pada tabel yang akan dituju, dan kemudian diikuti dengan value atau nilai-nilai yang ingin diinputkan. Baiklah, selanjutnya yaitu query update. Update adalah perintah untuk mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Untuk formatnya yaitu update, kemudian nama tabel, kemudian set, nama kolom sama dengan value untuk yang kita inginkan. Di sini kita akan mencoba untuk mengubah kolom nama menjadi kolom nama sehingga memiliki value UK, where adalah kita memilih baris mana yang ingin kita ubah. Contohnya di sini kita memilih baris yang memiliki ID sama dengan 1. Bisa dilihat di sini ID 1 berubah yang awalnya US menjadi UK. Selanjutnya yaitu explain analyze. Explain analyze adalah perintah untuk menjalankan query sehingga menghasilkan informasi terkait query tersebut. Informasi tersebut contohnya ada waktu eksekusi, kemudian cara query tersebut dijalankan, jumlah baris yang diproses, dan informasi lain yang terkait dengan query tersebut. Baik, sekian praktek user management yang kami lakukan dan juga beberapa penjelasan yang kami sampaikan. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan kami, dan saya ucapkan terima kasih. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.